Selamat sore pendengar radio antar Papua. Saat lagi Anda akan mendengarkan berita antar Papua dalam program Mimika dalam Berita. Soal BLT BBM, kantor pos Mimika masih menunggu petunjuk teknis. Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Mimika, Junaidi Nur, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat berkaitan dengan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT bahan bakar minyak atau BBM. Seperti diketahui, pemerintah pusat mengumumkan akan memberikan BLT BBM setelah melakukan penyesuaian harga Pertalite bersubsidi dari Rp7.600 per liternya menjadi Rp10.000 per liternya. Seperti diketahui, pemerintah pusat mengumumkan akan memberikan BLT BBM setelah pemerintah melakukan penyesuaian harga Pertalite bersubsidi dari Rp7.600 menjadi Rp10.000 per liternya. Saat ditemui wartawan di kantornya Senin 5 September 2022, Junaidi mengatakan belum ada keputusan final terkait dengan penyaluran BLT BBM di Mimika. Saat ini, menurut Junaidi, BLT masih akan disalurkan di 34 ibu kota provinsi terlebih dahulu dengan maksimal 50 penerima per hari. Kalau untuk BLT BBM, itu belum ada kepastian fixnya dari pemerintah ya. Itu yang disalurkan itu masih hanya terbatas di 34 kota provinsi saja dulu. Jadi hanya di ibu kota provinsi dulu yang disalurkan, dan itu maksimal 50 penerima per hari. 50 penerima. Jadi masih ada beberapa sedikit perubahan-perubahan. Yang tadinya kan itu 150 per bulan ya. 150 per bulan dikasih langsung 2 bulan untuk tahap 1. September dan Oktober, nanti di tahap 2 di bulan Desember kayaknya. Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Mimika, Junaidi Nur, menambahkan pihaknya masih menunggu keputusan final dari pemerintah pusat tentang juknis, jumlah uang, jadwal pembayaran, transferan dana dari Kemensos hingga jumlah penerimanya. Seperti diketahui, saat ini pemerintah pusat menurut Presiden Jokowi sedang menyalurkan BLT BBM sebesar Rp150.000 per bulan kepada total 20,65 juta keluarga dengan total dana yang dikucurkan sebesar 12,4 triliun. KPPN Mimika masih menunggu petunjuk teknis bantuan subsidi transportasi bagi ojek dan nelayan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mimika masih menunggu petunjuk teknis berkaitan dengan rencana adanya bantuan subsidi transportasi umum, ojek online dan nelayan yang berasal dari dana transfer umum pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Saat ditemui di kantornya Senin 5 September 2022, Kepala KPPN Mimika, Iwan Megawan, menjelaskan pihaknya masih mengurusi dana transfer daerah dari dana alokasi khusus fisik dan dana desa. Iwan menjelaskan belum ada juknis atau mekanisme penyaluran untuk bantuan pada angkutan umum, ojek dan nelayan, sehingga belum diketahui sumber dananya apakah akan dimasukkan ke dana alokasi khusus fisik atau dana bagi hasil. Belum tahu sih Pak, untuk nanti proses penyalurannya seperti apa, karena itu kan baru disampaikan oleh Bu Menteri. Iya. Cuma kita belum dapat istilahnya juknisnya nanti apakah itu masuk ke formula dak fisik, apakah itu masuk ke DPH, itu kita belum tahu. Tapi biasanya sih itu dia masuknya ke DA. Karena kalau dak fisik kan udah pasti kan. Udah pasti dak fisik peruntukannya untuk itu, dana desa untuk itu. Kalau kira-kira untuk ini Pak, seumpama ada nih kan 2% gitu kan dari transfer. Gitu ya, kita belum ini juga nih. Nilainya juga belum ini ya Pak? Belum untuk Mimika, apalagi kalau tanya untuk Mimika, untuk Papua aja kan belum berapa gitu. Belum ini. Lagi itu kan masih hangat juga ya, baru kemarin kan makanya. Saat ditanya besaran dana yang akan dikucurkan, Kepala KPPN Mimika, Iwan Megawan, juga mengakui belum mengetahui berapa besaran dana transfer yang akan diberikan oleh pemerintah pusat. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo telah mengumumkan adanya kenaikan BBM subsidi Pertalite dan non-subsidi Pertamax. Kendati harga BBM naik, Presiden juga menyebut adanya bantuan bagi ojek online, angkutan umum, serta nelayan yang berasal dari alokasi sebesar 2% dana transfer umum dengan total nilai bantuan yang akan diberikan sebesar 2,17 triliun. Saya Aji, Radio Antar Papua, melaporkan.
Pangdam 17 Cendrawasih kawal proses hukum kasus mutilasi warga Duga. Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyatakan dirinya mengawal proses hukum terhadap oknum-oknum TNI yang terlibat kasus mutilasi 4 warga Duga di Mimika pada 22 Agustus 2022 lalu. Hal itu diutarakannya saat menggelar jumpa pers di Rimba Papua Hotel, Senin 5 September 2022. Majen Mustafa mengatakan, sesuai perintah dari Panglima TNI dan arahan dari Kepala Staf Angkatan Darat, maka kasus ini harus dibuka secara transparan, memenuhi nilai-nilai akuntabilitas, baik dalam aspek keadilan hukumnya dan kecepatan penyidikan. Pada para tersangka akan disangkakan dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana, dan pasal 365 KUHP. Majen Mustafa menjelaskan, untuk pengadilan bagi tersangka sipil akan dilakukan di Timika, namun untuk pengadilan militer ada aturan dan ketentuannya. Nantinya pengadilan disesuaikan dengan tingkatannya, ada yang dilaksanakan di Jayapura dan Makassar. Semua pengadilan akan dilakukan terbuka, tidak akan ditutup-tutupi sesuai pasal yang disangkakan. Bahkan para tersangka oknum TNI akan dipecat dengan tidak hormat. Majen Mustafa menjelaskan, saat ini yang dilakukan tinggal penyempurnaan berkas-berkas, sehingga diharapkan ada kerjasama baik antara TNI dengan Polri serta Komnas HAM untuk proses hukum selanjutnya. Perintah dari Panglima TNI dan arahan dari Bapak Kepala Staf Darat bahwa kasus ini harus dibuka secara transparan, memenuhi nilai-nilai akuntabilitas baik dalam aspek keadilan hukumnya dan kecepatan. Dari proses awal sampai dengan sekarang ini sudah sampai pada tahap penyidikan. Artinya sudah ada tersangka yang dan pasal-pasalnya juga sudah kepada tersangka-tersangka ini sudah ditetapkan, yaitu ada pasal 340 pembunuhan berencana, kemudian pasal 365 dan pasal berlapis ini tentunya. Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa berharap pihak keluarga bisa bersama-sama menunggu hasil penyidikan sampai tahap pengadilan, sehingga bisa sama-sama mengawasi. Apabila ada hal-hal yang terlewatkan, bisa memberikan masukan dan saran. Karenanya, dirinya telah menginstruksikan kepada pihak penyidik TNI untuk memberikan akses ke Komnas HAM, sehingga bersama Komnas HAM sebagai penyeimbang untuk mendapatkan keadilan dari hukum. Polisi antisipasi DPO kasus mutilasi kabur dari Papua. Pihak Polres Mimika bersama Polda Papua dan TNI sudah melakukan antisipasi untuk mencegah salah satu tersangka mutilasi 4 warga Duga untuk kabur ke luar Papua, di mana saat ini tersangka inisial R masih belum ditemukan dan masuk daftar pencarian orang. Saat ditemui wartawan di Rimba Papua Hotel, Senin 5 September 2022, Kapolres Mimika AKBP IGD Putra mengatakan pihaknya sudah melakukan penyekatan-penyekatan pada akses keluar masuk Mimika, baik jalur perairan maupun udara, sehingga jika tersangka terindikasi muncul, langsung diamankan. Kapolres mengatakan untuk mengejar tersangka inisial R tidak dilakukan oleh Polres Mimika saja, namun juga bekerja sama dengan pihak Polda Papua dibantu dengan pihak TNI. Ya, untuk akses-akses keluar dari Kabupaten Mimika, ya kita juga sudah melaksanakan penyekatan-penyekatan, ya baik yang keluar lewat jalur perairan ataupun yang akses jalan keluar lewat udara. Ya kita sudah melakukan penyekatan-penyekatan dengan menempatkan personil-personil di situ. Ya, sekiranya nanti kalau memang ada indikasi keluar, yang bersangkutan bisa kita amankan. Kapolres Mimika AKBP IGD Putra menambahkan, Polres masih melihat perkembangan terkait pelindungan keamanan terhadap para saksi. Jika memang ada indikasi saksi terancam, maka pihaknya akan berkomunikasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK.
Saat ini untuk 3 tersangka warga sipil sudah dilakukan penahanan, sedangkan untuk tersangka 6 oknum anggota TNI sedang ditangani dan ditahan di pihak Subdenpom Mimika 17 Cendrawasih. Saya Abi, Radio Antar Papua melaporkan. Peringati Customer Day, BPJS Tenaga Kerja berikan souvenir kepada pelanggan. Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional atau Customer Day, BPJS Ketenagakerjaan Mimika membagikan souvenir kepada para nasabahnya secara serentak di seluruh wilayah kerja BPJS Tenaga Kerja di Indonesia. Di Mimika, pemberian souvenir dilakukan di kantor BPJS Tenaga Kerja, Jalan Cendrawasih, SP2 Mimika, Papua Tengah, Senin 5 September 2022. Hari Pelanggan Nasional atau Customer Day pada tanggal 4 September. Namun karena tanggal 4 September bertepatan dengan hari Minggu, maka diundurkan tanggal 5 September 2022. Kali ini BPJS Ketenagakerjaan mengambil dengan tema Indonesia Pulih Bersama Pekerja Indonesia. Pemberian souvenir kepada para pelanggan BPJS Tenaga Kerja ini ditandai dengan penyerahan cindera mata secara simbolis kepada pelanggan yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Pelayanan Bali, Nusa Tenggara, Papua, AASG Rati Ediawati dan didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika, Ferry Kabukan, dan seorang pegawai BPJS Ketenagakerjaan lainnya. Souvenir yang diberikan berupa 1 botol air, susu beruang, masker, hand sanitizer, dan madu TJ yang dikemas dalam plastik bening serta diikat menggunakan pita berwarna kuning. Saat ditemui wartawan di sela-sela kegiatannya, Asisten Deputi Bidang Pelayanan Bali, Nusa Tenggara, Papua, BPJS Ketenagakerjaan, AASG Ratih Ediawati mengatakan, peringatan Customer Day rutin dilakukan tiap tahun, karena dengan momen seperti ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat atas manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Adalah serentak kami di Bidang Sostek secara nasional merayakan Hari Pelanggan, yang mana kegiatannya adalah memberikan souvenir kepada peserta yang hadir, dan kegiatan ini kami rutin lakukan setiap tahun. Kami lakukan rutin, tepatnya Hari Pelanggan itu ada tanggal 4 September. Nah, karena sehubungan tanggal 4 itu hari Minggu, dan pada hari inilah kami melakukan kegiatan tersebut. Ratih mengatakan, tema Indonesia Pulih Bersama Pekerja Indonesia dipilih karena selama 2 tahun hampir seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kalangan pekerja terdampak COVID-19. BPJS Ketenagakerjaan berikan santunan petugas kebersihan yang jadi korban kecelakaan kerja. BPJS Ketenagakerjaan Mimika menyerahkan santunan pada tugas kebersihan Hariman Agustian Dokainubun yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja. Agustian adalah petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH yang menderita cacat anatomis dan cacat fungsi. Santunan diserahkan Asisten Deputi Bidang Pelayanan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, BPJS Ketenagakerjaan AASG Ratih Ediawati di kantor BPJS TK Timika, Senin 5 September 2022. Santunannya diserahkan kepada Hariman sebesar Rp87.600.000. Santunan itu di luar biaya pengobatan dan perawatan medis. Sebelumnya, Hariman juga telah menjalani perawatan dan pengobatan medis selama 7 bulan sejak awal mengalami kecelakaan kerja. Pada wartawan usai menyerahkan santunan, Ratih mengatakan nilai santunan disesuaikan dengan kecacatan anatomis di mana terjadi kecacatan permanen pada Hariman. BPJS TK juga menanggung biaya pengobatan selama di rumah sakit, namun biaya itu langsung dibayarkan kepada pihak rumah sakit. Ratih menjelaskan, sebelum pemberian santunan, sudah dilakukan penghitungan terhadap persentase kecacatan. Selanjutnya,
dikalikan dengan upah kerja Hariman di DLH Kabupaten Mimika. Yang soal pemberian santunan kepada Pak Hariman. Bisa sedikit. Kalau Pak Hariman ini mengalami kecelakaan kerja, beliau adalah bekerja di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, pada saat bertugas, pada saat itu beliau tugasnya mengangkut sampah, Pak ya, mengangkut sampah, terus terjadi kecelakaan, truknya terguling. Nah, itu beliau telah mendapatkan perawatan dan pengobatan dari awal terjadinya kecelakaan sampai sembuh. Khusus untuk perawatan dan pengobatan yang semasa beliau di rumah sakit, itu kami langsung bayarkan ke rumah sakitnya. Tadi dari hasil wawancara kami, beliau yang dulunya ditugaskan untuk mengangkut sampah, nah sekarang dengan kondisi ini beliau dipindahkan bidangnya, jadi beliau sekarang di bagian belakang, di kantinnya. Asisten Deputi Bidang Pelayanan Bali, Nusa Tenggara, Papua, BPJSTK, AASG Ratih Ediawati berharap kepada setiap perusahaan tidak memberhentikan tenaga kerjanya saat karyawan mengalami kecelakaan hingga cacat. Namun tentunya tugas disesuaikan dengan kondisi tenaga kerja. Diketahui, Hariman mengalami kecelakaan kerja pada saat sedang menjalankan tugas sebagai petugas pengangkut sampah menggunakan truk milik DLH. Truk sampah itu mengalami kecelakaan yang cukup parah hingga mengakibatkan Hariman mendapat perawatan medis serius di Rumah Sakit Mitra Masyarakat atau RSMM Mimika. Hariman saat ini tetap dipekerjakan oleh DLH Mimika, namun dipindah tugaskan di kantin DLH Mimika. Sedangkan Hariman mengucapkan banyak terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan. Ia berjanji akan memanfaatkan santunan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk keberlangsungan hidupnya ke depan, terutama dalam menafkahi keluarganya. Saya Muhammad Wahyu Walurubun, Radio Antar Papua melaporkan.